بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعقيبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين والmuslimat, al-ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal saleh, dan juga memanjatkan puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selalu mencintai Allah Azza wa Jal dan lisan yang selalu bertahmid kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah sekalian, telah kita bahas tentang bab yang pertama dari Riyadhus Shalihin, yaitu tentang ikhlas. Ikhlas adalah satu-satunya permintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Ikhlas pula yang akan menentukan kebahagiaan dunia akhirat kita. Ikhlas pula yang menentukan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa li'budallah mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka disuruh untuk beramal kecuali karena ikhlas, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla wa Ala juga berfirman, "Ala lillahi dinul khalis." Ketahuilah, hanya bagi Allah agama yang berlandaskan ikhlas. Kekuatan ikhlas kita ditentukan oleh kekuatan iman. Semakin kuat iman kita, maka akan semakin dimudahkan Allah untuk ikhlas. Jadi kalau iman kita lemah, wajar saja kalau kita mengalami kesulitan untuk ikhlas. Bahkan sampai dalam urusan akhirat pun, yang kita lakukan, yang kita hadirkan justru bukan sesuatu yang harusnya ada pada setiap ibadah kita, yaitu ikhlas. Tapi malah kita beribadah untuk mengharapkan manfaat dunia. Fenomena itu disebabkan karena lemahnya iman kita. Mana dalil yang menunjukkan korelasi kuat antara iman dan ikhlas? Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih pernah bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadi, la an ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wa nasifah." Demi jiwaku yang ada di tangannya, jika seandainya kalian, wahai umatku akhir zaman, berinfak segunung emas, maka tidak akan pernah sama pahala dan keutamaannya dengan infaknya sahabat walaupun sedikit. Kenapa pahala infak sahabat yang sedikit lebih besar? Karena mereka berinfak sedikit tapi ikhlas. Sedangkan kita berinfak besar namun tidak ikhlas. Kenapa mereka ikhlas? Karena iman mereka kuat. Apa yang menyebabkan iman kita kuat? Dua: ilmu dan amal. Tidak akan pernah kita miliki kekuatan iman kalau kita tidak punya ilmu agama. Apa itu ilmu agama? Ilmu yang membuat kita mengenal Allah, takut kepadanya dan cinta kepadanya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kata ilmu di Al-Quran, maksudnya ilmu agama. Allah ta'ala berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadil ulama." Orang-orang yang takut kepada Allah hanyalah orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah angkat derajat orang yang beramal dan orang-orang yang berilmu di antara kalian. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Hal yastawil ladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun." Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Semua kata ilmu di Al-Quran maknanya adalah ilmu tentang Allah, yang membuat kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian amal. Amal juga menguatkan iman. Itu amal yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Makanya hadis Aisyah radhiyallahu anha sebagai riwayat Bukhari Muslim,
Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak sesuai dengan petunjuk kami, maka dia akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ujungnya adalah ikhlas, tauhid. Amal ujungnya adalah ittiba, yang bermuara kepada ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ikhlas, jadi iman menghasilkan ikhlas. Dari ikhlas menghasilkan 3 amalan utama. Jadi imanlah yang membuat kita ikhlas. Kalau sudah membuahkan hasil iman itu ikhlas, maka lahir dari situ 3 amal utama. Apa itu? Syukur. Apalagi? Taubat. Apalagi? Sabar. Jadi kalau kita meremehkan ikhlas, menganggap remeh ikhlas, tidak mudah kita menjadi orang yang kufur. Tidak heran kalau kita menjadi orang yang kurang sabar, kurang tabah. Dan tidak heran kalau kita lebih cenderung meremehkan maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kerap menunda-nunda taubat, meremehkan istighfar kepada Allah. Kenapa kita memiliki tabiat dan perangai seperti itu? Jauh dari sabar, mudah kufur, jauh dari syukur. Kan enggan untuk bertaubat pada Allah Tabaraka wa ta'ala karena ikhlas kita lemah. Makanya kenapa Nabi bersyukur? Nabi Sulaiman orang yang paling kaya, dia tidak pernah kufur karena beliau punya ikhlas, sehingga beliau menjadi orang kaya yang bersyukur. Nabi Ayub alaihissalam yang diuji oleh Allah dengan ujian penyakit kusta, sehingga tinggal sebatang kara, ditinggal anak istrinya. Sampai kustanya itu begitu parah, sampai mengelupas, sampai dagingnya itu sampai mengelupas. Kenapa beliau sabar? Karena beliau punya ikhlas. Kenapa Nabi Yakub kehilangan 2 anaknya, tidak tahu di mana keberadaan Bunyamin dan Yusuf alaihissalam, sampai buta matanya karena setiap hari menangisi nasib anaknya yang tidak tahu keberadaan mereka di mana. Tapi kenapa Nabi Yakub sabar? Karena beliau punya ikhlas. Nabi Adam alaihissalam berapa dosanya? Berapa kesalahan Nabi Adam? Cuma 1. Tapi tiap hari nangis. Tiap hari nangis minta ampun kepada Allah Jalla wa'ala. Kenapa dosa cuma 1 tapi minta ampun? Selalu nangis tiap hari merasakan kesalahan yang begitu luar biasa. Menyesalnya luar biasa. Kenapa cuma 1 dosanya? Cuma melanggar larangan Allah. Tapi seperti orang melakukan dosa besar yang begitu banyak. Karena beliau punya ikhlas. Jadi kita jangan merasa hebat kalau kita tidak punya ikhlas. Apakah anak Kiai Jamin pasti dia bersyukur? Belum tentu. Apakah anak Habib, anak Ustadz pasti dia sabar? Belum tentu. Yang bersabar yang punya ikhlas. Yang bersyukur yang punya ikhlas. Yang dekat dengan taubat yang punya ikhlas. Untuk itu para jemaah, ilaikum ahaumul umur allati nubayyinuha lakum. Berikut ini adalah sebab-sebab ikhlas yang harus kita perhatikan, yang harus kita catat, kita ingat dan kita praktikkan agar semakin hari umur kita semakin bertambah baik dan bertambah kuat ikhlas kita kepada Allah. Yang pertama, sebab ikhlas yang paling besar, apa itu? Doa. Banyak berdoa. Sampai Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kita doa khusus minta ikhlas. Kalau Nabi saja berdoa dengan doa khusus minta ikhlas, apalagi kita. Apa doa Nabi alaihi salam? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu salah satu doa yang sering Nabi minta kepada Allah. Ada dua doa yang sering Nabi sallallahu alaihi wasallam panjatkan kepada Allah. Yang pertama, ya muqallibal qulub. Yang kedua, Allahumma atina fid dunya hasanah. Dua doa inilah yang sering Nabi minta kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Dan juga doa khusus Nabi yang lain yang memohon ikhlas, yaitu Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'a a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Bagi kita
menghafal satu doa saja, ya muqallibal qulub. Tolong setiap doa kita jangan pernah melewatkan doa itu, ya muqallibal qulub. Di sujud, ya muqallibal qulub. Di akhir salat, ya muqallibal qulub. Ba'da asar Jumat, ya muqallibal qulub. Insyaallah hati ini semakin ikhlas. Kemudian yang kedua, agar kita lebih ikhlas, konsisten mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan petunjuknya. Jangan bohong. Jangan cuma mengklaim. Jangan cuma mengklaim bahwa kita mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dalam sehari-hari tidak punya kekuatan, komitmen. Tidak ada konsistensi dalam mengikuti petunjuk Nabi. Mau tahu kita konsisten atau tidak? Mau tahu komitmen kita, seberapa kuat komitmen kita mengikuti Rasul? Lihat sholat kita. Kalau kita tidak pernah memeriksa, mengoreksi sholat kita, apakah sholat kita seperti sholat Nabi alaihissalam, maka jangan pernah kita bisa mencontoh Nabi dalam hal yang lain. Dari mana kita evaluasi? Dari sisi mana? Dari aspek mana kita mengevaluasi sholat kita agar seperti sholat Nabi alaihissalam? Yang pertama dari khusyuknya. Kalau kita biarkan khusyuk itu selalu hilang, bahkan lemah dalam sholat kita, berarti tidak ada upaya dari kita untuk mencontoh Nabi alaihissalam. Ibda bis salat. Mulai dari salat. Jangan mimpi, saya pengen punya akhlak, tidak akhlak Nabi. Saya pengen punya muamalah seperti muamalah Nabi. Saya pengen punya ibadah seperti ibadah Nabi. Kalau salatnya belum dimulai. Karena kunci kebaikan ibadah ada di salat. Fa in salahat salaha sahirul amal wa in fasad fasad amal. Kalau baik salatnya akan baik seluruh amal. Jika rusak salatnya rusak seluruh amal. Pastikan salat kita khusyuk. Kalau ada pikiran liar, segera bertahawud kepada Allah. Tiup sebelah kiri. Kita mikir urusan pekerjaan, mikir urusan proyek, mikir urusan tender, mikir urusan meeting, mikir apapun yang kita pikirkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terus berikan hati kepada Allah di saat itu, bermunajat kepada Allah Jalla wa'ala. Waktu. Jangan pernah kita mengerjakan salat di akhir waktu. Upayakan salat. Salat di awal waktu. Kemudian tempat, bahwa laki-laki tempatnya di masjid secara berjamaah. Jadi kenapa kita sholat di masjid Ustaz? Supaya lebih ikhlas. Jangan diremehkan loh, kehadiran kita di masjid seperti ini sholat berjamaah nggak ada implikasinya ke hati. Sangat besar implikasinya ke hati. Ketika sholat kita seperti sholat Nabi di masjid, di musola secara berjamaah. Lihat surah Al-Imran 31. Bahwa apa yang kita lakukan sesuai dengan contoh Rasul, maka sangat berimplikasi ke hati, yaitu kepada ikhlas. Beda ikhlas laki-laki yang tidak pernah sholat di masjid. Tapi lihat perubahan ikhlas yang signifikan bagi laki-laki yang sholat di masjid secara berjamaah. Hati lebih itu berorientasi kepada akhirat. Ada yang tadinya kita tidak pernah mengingat mati. Subhanallah. Lebih sering mengingat mati. Rindu akhirat. Rindu Allah Jalla wa'ala. Itu implikasi daripada sholat berjamaah di masjid. Kemudian pastikan tata cara sholat kita seperti sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jangan pernah merasa cukup dengan sholat fardu. Sempurnakan sholat fardu kita dengan sholat sunnah rawatib muakkadah. Jaga qobliyah subuh, qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat, ba'diyah isya, ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat. 12 rakaat setiap hari. Setiap malam jaga 12 rakaat. Ditambah lagi witir, jangan pernah ditinggalkan. Karena pengaruhnya terhadap hati besar sekali. Menumbuhkan rasa ikhlas. Witir. Makanya Nabi alaihissalam, kata Ibnu Qayyim, tidak pernah meninggalkan witir dimanapun, kapanpun. Bahkan ketika safar, dibela-belain beliau untuk witir di atas kendaraan. Di atas onta beliau witir, sholat witir. Ya, karena witir adalah sholat sunnah terbaik. Kemudian tahajud. Kemudian berikutnya adalah menuntut ilmu agama. Dengan kehadiran Bapak sekalian, para jamaah sekalian di majelis ini akan memberikan ketenangan hati. Akan menumbuhkan benih-benih ikhlas. Talabul ilmi syar'i karena Allah Jalla wa'ala. Meluangkan waktu duduk di majelis ilmu. Para jamaah. Dunia tidak ada habisnya. Semua urusan dunia tidak ada akhirnya. Terus saja.
Karena dunia tidak ada habisnya, tidak ada akhirnya. Kalau kita tidak meniatkan untuk ngaji, untuk ilmu agama, uang itu memenuhi kebutuhan lahir. Tapi apa yang memenuhi kebutuhan batin kita? Ngaji seperti ini. Ini kebutuhan batin. Kemudian, makanya Allah Ta'ala berfirman, fa'lam. Belajarlah, kata Allah. Annahu la ilaha illallah. Kenapa kita menghadiri majelis ilmu? Agar lebih mengenal Allah. Dan lebih mencintai Allah. Kemudian yang berikutnya, yang keempat. Sebab ikhlas. Dekat dengan orang soleh. Dekat. Bersahabat, karib. Dengan orang-orang yang berilmu. Dengan orang-orang yang takut kepada Allah Jalla wa'ala. Itu penting di akhir zaman seperti sekarang ini. Hati-hati. Baik berteman dekat secara langsung. Secara fisik. Atau berteman dekat secara tidak langsung melalui medsos. Pilih mereka orang-orang yang takut kepada Allah Jalla wa'ala. Paling tidak, kalaupun kita awam, kita bisa mendapatkan pengaruh positif dari mereka. Jangan hanya kita berteman dekat karena satu alma mater. Atau karena satu sekolah atau alumni. Hindari grup-grup WA yang isinya justru mengotori hati. Cari grup, gabung di grup WA ataupun apapun yang menambah ilmu dan meningkatkan amal soleh kita. Tentu hal itu bisa kita rasakan kalau kita bergabung dengan kelompok atau grup yang isinya adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya, harus selalu berjuang dalam menjalankan perintah Allah. Berjuang dalam meninggalkan larangan Allah. Tidak selalu tunduk terhadap hawa nafsu. Berjuang. Mujahadun nafsu. Kita nggak pernah subuh berjamaah di masjid. Berjuang bangun. Bisa. Bisa. Walaupun dengan naik motor. Walaupun jaraknya jauh dari rumah ke masjid. Bismillah. Mujahadah. Berjuang. Ini jihad. Jihad itu bukan hanya memerangi orang-orang kafir. Jihad itu kata Syekhul Islam pada hakikatnya jihad adalah mengerahkan seluruh tenaga dan potensi untuk menjalankan perintah Allah dan meninggalkan Allah. Itu hakikat jihad. Kita nggak pernah tahajud. Berjuang, niatkan. Dalam minimal seminggu sekali. Di akhir pekan. Kita bangun. Pasang alarm. Jam 4 kita pasang. Lalu kita bangun sholat tahajud. 2 rakaat, 4 rakaat. Ditambah witir. Itu berjuangan. Kita biasa melakukan maksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Masing-masing punya kebiasaan buruk. Maksiat. Apakah terkait perempuan? Apakah terkait judi? Apakah terkait dengan khamr? Apakah terkait dengan yang lain? Ayo berjuang tinggalkan maksiat. Kalau kita nggak berjuang meninggalkan maksiat, nggak berjuang menjalankan perintah Allah, nggak ada ikhlas. Ikhlas itu lahir dari orang-orang yang suka berjuang. Apa kata Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 69? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang selalu berjuang menjalankan perintahku, berjuang meninggalkan laranganku, aku akan mudahkan untuk ikhlas. Kemudian berikutnya, biasa menyembunyikan amal. Dia nggak suka pamer. Kalau bisa disembunyikan, disembunyikan. Nggak ada orang yang tahu kalau dia telah berbuat. Nggak ada orang yang tahu. Dia tidak pernah memberitahu, bahkan istrinya pun tidak tahu kalau dia suka nyumbang sana, nyumbang sini. Kalau dia ternyata sudah memberi beasiswa kepada beberapa orang, kepada beberapa santri yang tidak mampu. Keluarganya tidak tahu, istri anaknya tidak tahu kalau dia yang membangun masjid. Kalau dia yang membangun pesantren. Dia punya harta diwakafkan, tidak ada yang tahu. Hanya dia dan Allah yang tahu. Suka menyembunyikan amal. Inilah yang akan menemukan ikhlas. Kemudian berikutnya, zuhud. Berupaya meninggalkan segala yang tidak bermanfaat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menjelaskan makna zuhud. Apa itu zuhud? Tarku ma la yanfa' fil akhirah. Tidak begitu ngotot, tidak begitu
bersemangat dalam hal-hal yang tidak dibawa mati. Jadi hal-hal yang tidak akan kita bawa mati, jadi tidak begitu ngotot untuk melakukannya, meraihnya, biasa aja dia. Sebentar, saya harus punya rumah. Bentar, rumah ini ada pahalanya atau tidak nanti? Kalau tidak ada pahalanya, saya pasrah. Kalau dia rezeki saya, alhamdulillah. Kalau bukan ya sudah, berarti bukan rezeki saya. Jadi hal yang tidak ada manfaat akhiratnya, kita tidak begitu ngotot. Biasa aja. Jabatan. Saya ketika memangku jabatan, akan ada pahala nggak di sana? Atau hanya kaya? Hanya lebih banyak uang saya? Kalau enggak, saya minta yang terbaik ya Allah. Jadi hal-hal yang antara ada dan tidak pahala di sana, tergantung kita. Kita tidak begitu ngotot. Nah itu membuat kita lebih ikhlas. Jangan terlalu berambisi terhadap sesuatu yang sifatnya duniawi. Karena belum tentu nanti ada pahala di sana. Belum tentu. Apalagi sekarang para jemaah banyak sekali penyimpangan. Banyak sekali penyelewengan. Semua orang semakin tinggi jabatannya, pangkatnya semakin besar anginnya. Semakin tinggi pohon, semakin besar pula angin bertiup kencang. Apakah kita kuat menahan godaan ketika berada di atas? Apalagi pejabat-pejabat yang berada di pemerintahan yang punya otoritas. Wallahi, kalau tidak kuat, dia tidak akan pernah mampu menahan godaan para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita selalu minta yang terbaik kepada Allah. Tidak terlalu ngotot, tidak terlalu berambisi. Intinya apa yang terbaik dan ada manfaat akhirat di sana, ada pahala, bismillah, saya ambil. Nah, seperti itu akan membuat kita lebih ikhlas. Kemudian apa? Tidak pernah menampakkan kesulitan kepada orang. Aduh, bro, gimana ya? Rumah tangga gua lagi nggak beres ini. Kenapa? Ya kenapa ya? Menampakkan kelemahan, menampakkan kesulitan kepada orang. Jangan biasakan curhat kepada manusia. Biasakan curhat kepada Allah. Aduh, gue gak punya duit nih bro. Lagi anak mau masuk sekolah. Ini jangan suka cerita. Orang yang suka menceritakan kesulitannya kepada orang, kan semakin sulit ikhlas. Lihat Nabi Yakub. 2 anaknya hilang dalam waktu yang sama. Masih kecil. Apalagi sangat disayang. Salah satu anak terbaik beliau yaitu Nabi Yusuf. Curhatnya kemana? Ke Allah. Pernah curhat ke manusia. Anak saya hilang gimana? Aduh gini. Setiap malam dia bangun doa. Innama ashku bathi wusti ilallah. Ya Allah, aku curahkan isi hatiku kepadamu. Rasa sedihku, kesulitanku hanya kepadamu ya Allah. Orang semakin banyak curhat kepada Allah yang maha kuat. Jiwanya kuat. Kenapa kita lemah? Kenapa kita tidak sabar? Karena kita banyak curhat kepada manusia. Gak usah cerita. Allah itu memuji orang-orang yang tidak pernah menampakkan kefakirannya. Gak pernah. Tahsabuhul jahiluna aghniya aminat ta'af. Orang pikir ini orang cukup. Padahal kekurangan. Bahkan makan cuma sekali. Tidak ada yang tahu. Gitu para jamaah. Orang yang ikhlas itu dia tidak pernah menceritakan, menampakkan, memperlihatkan. Cerita, menampakkan gak. Ya. Kemudian sering berdua dengan Allah. Terutama di waktu tahajud. Meluangkan waktu untuk Allah. Kita sudah sering berinteraksi dengan manusia. Dari pagi sampai sore bahkan malam. Dengan manusia terus. Mereka ini kotor. Penuh dengan dosa. Adalah waktu buat Allah. Khulwah. Namanya khulwah. Ada waktu berdua dengan Allah. Menangisi dosa. Lihat sahabat. Kami ini kata Ali. Sahabat Rasulullah. Kami bagaikan singa di siang hari. Gak pernah kenal takut. Tidak pernah mengenal pantang menyerah. Mereka adalah orang-orang yang hebat, pemberani. Tapi kami di malam hari seperti seorang wanita yang lembut hatinya. Lebih cengeng dari wanita. Angkat tangan, sholat tahajud, nangis. Angkat tangan, nangis dia. Sahabat Rasulullah di siang hari ibarat singa. Di malam hari dicengeng dari perempuan. Makanya mereka hebat. Jiwanya kuat.
Kalau kita mengandalkan kekuatan karena saya berpendidikan tinggi, karena nggak bakal kuat. Kuat ketika kita punya waktu dengan Allah. Kita menyadarkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu secara praktek. Apa sebab ikhlas secara teori? Yang pertama, banyak tadabbur Al-Quran. Tadabbur kitabillahi azza wa jalla. Sebagian surah An-Nisa ayat 82. Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Atau afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indillahi lawajadu fihi khilafan katsira. Banyak mentadabbur Al-Quran. Apa itu tadabbur? Tadabbur para jamaah beda dengan tafsir. Jadi tafsir itu ada namanya tafsir tanawu, ada tafsir tadad. Ada tafsir yang sifatnya adalah keanekaragaman tafsir, multi tafsir. Ada A yang mengatakan ayat ini, ada ulama yang mengatakan ini. Jadi hanya ragam dari tafsir, tapi maknanya sama. Maka itu tafsir keragaman tafsir namanya. Ada tafsir tadad, tafsir yang bertolak belakang. Gak bisa dipadukan. Ada yang menafsirkan ini, ada yang menafsirkan itu. Maka kita perlu, kalau mau tadabbur, harus paham tafsir dulu. Bukanlah tafsir yang mudah. Misalnya, para ulama merekomendasi tafsir yang paling mudah untuk kita tadabburi adalah tafsir Ibnu Katsir. Jadi seharusnya, sepatutnya, setiap muslim di rumahnya punya kitab tafsir Ibnu Katsir. Karena dia adalah tafsir bil ma'thur. Tafsir dengan riwayat, namun menyajikannya dengan bahasa yang mudah. Lebih lagi, makanya ada namanya Syekh Muhammad Nassif Rifai, meringkas. Atau kitab, saya nggak tahu sudah terjemah belum, kitab Al-Misbahul Munir, ringkasan Ibnu Katsir. Ya, atau tafsir-tafsir ringkas, silahkan dibaca tafsirnya. Setelah dibaca, direnungkan. Merenungi tafsir Al-Quran namanya tadabbur. Kemudian yang berikutnya, banyak membaca perjalanan hidup Rasulullah SAW, sirah. Baca sirah Nabi SAW dari kehidupan beliau sebelum jadi Nabi, setelah jadi Nabi, bagaimana perjuangan beliau, bagaimana jihad beliau, bagaimana sabarnya beliau, bagaimana ikhlasnya beliau, bagaimana syukurnya beliau. Banyak membaca perjalanan hidup Rasulullah SAW hingga wafatnya. Kemudian banyak membaca hadis tentang targhib dan tarhib. Tentang barang siapa yang melakukan ini maka akan mendapatkan pahala ini. Barang siapa yang melakukan maksiat maka dia akan mendapatkan ancaman dari Allah. Sering baca namanya hadis targhib wa tarhib. Ada ancaman-ancaman, ada janji-janji Allah bagi orang yang beramal soleh, ada ancaman bagi orang yang berbuat dosa. Sering baca hadis seperti itu. Kemudian yang menimbulkan ikhlas adalah membaca perjalanan hidup sahabat Rasulullah, baca perjalanan hidup Abu Bakar, baca perjalanan hidup Umar, bagaimana kehebatan hati mereka, sabar mereka, ikhlas mereka, bagaimana Umar, Abu Bakar, Uthman, Ali, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah mengetahui apa saja dampak-dampak positif dari ikhlas. Apa yang kita dapat kalau kita ikhlas? Apa hasilnya? Apa manfaatnya yang akan kita dapat kalau kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian mengetahui hal-hal yang merusak ikhlas. Apa saja itu? Tolong perjamaah sekalian, ada 6 perusak ikhlas. Ada 6 virus perusak ikhlas. Hindari 6 ini. Yang pertama apa? Ria, suka memperlihatkan amal soleh, amal kebaikan. Makanya orang yang suka memperlihatkan kebaikan, terancam ikhlasnya. Yang kedua, sum'ah, suka menceritakan. Semalam saya tahajud loh. Kemarin saya puasa. Alhamdulillah saya kuat. Itu sebelum merusak ikhlas itu. Gak usah ceritakan. Tidak usah cerita. Ngapain cerita ke orang? Kalau sekali-kali untuk memberi motivasi kepada orang lain boleh. Tapi kalau sering cerita namanya penyakit. Karena kita beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan suka memperlihatkan amal. Jangan suka menceritakan amal. Yang ketiga apa? Sombong. Jauhi sifat sombong karena dia mengikis ikhlas. Apa itu sombong? Merasa lebih baik dari orang lain. Kemudian menolak kebenaran dari Rasulullah SAW. Yang keempat apa? Yang keempat adalah ujub, bangga diri. Saya ini pintar, saya ini kaya, saya ini anak konglomerat, saya ini direktur, saya ini manajer. Membanggakan yang sifatnya duniawi itu merusak ikhlas. Kita ini muslim hanya bangga dengan amal.
Iman dan amal soleh. Alhamdulillah saya beriman. Bangga saya. Alhamdulillah Allah mudahkan saya bisa beramal. Itu kebanggaan seorang muslim. Iman dan amal soleh. Selebihnya tidak boleh kita banggakan. Kemudian yang kelima adalah terkenal. Menjadi terkenal, menjadi public figure itu penyakit. Salah. Tapi kalau kita tidak rencanakan, kalau kita tidak setting untuk terkenal, itu berarti apa? Kabar gembira Allah Jalla wa Ala, bonus dari Allah. Tapi kalau di setting untuk terkenal, kita kita buat sedemikian rupa agar kita terkenal, dikenal oleh orang, oleh karena dunia kita, kekayaan kita, itu merusak ikhlas. Yang terakhir, merusak ikhlas adalah suka dipuji. Kita seorang muslim yang paling berharga bagi diri kita ikhlas, maka kita karena yang paling berharga bagi diri kita di dunia akhirat adalah ikhlas, maka seorang muslim jangan suka dipuji, tapi lebih suka didoakan. Karena doa itu akan memberi manfaat bagi kita, bagi iman kita dan amal soleh kita. Jangan pernah membiarkan ada orang memuji. Kalau dia memuji kita, aduh maaf, kayaknya gak tahu kekurangan saya deh. Doain saya ya. Semoga Allah beri taufik. Semoga Allah Azza wa Jal. Semoga Allah. Minta pada orang yang memuji kita untuk menghentikan pujiannya, sanjungannya. Suruh ganti dengan doa. Karena kita tidak tahu apakah kita akan terus berbuat baik. Tapi dengan doa, insya Allah kita akan terus berbuat baik sampai akhir hayat kita. Pujian itu sangat merusak ikhlas. Bahkan kata Ibnu Qayyim, yang paling merusak ikhlas di antara Nabi ini suka dipuji. Dia virus yang mematikan terhadap ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, jangan pernah mencari ridha manusia. Yang kita cari ridha Allah. Jangan demi menjaga perasaan orang sampai kita korbankan ridha Allah. Jangan pernah demi menjaga perasaan orang sampai kita bermaksiat. Kalau kita punya kebiasaan buruk seperti itu, aduh nggak enak. Kalau orang Jawa bilang, aduh kulo pekeu itu bahaya itu. Demi menjaga perasaan orang, nggak enak sama orang sampai bermaksiat, itu merusak ikhlas. Terakhir yang membuat kita ikhlas secara teori, banyak mengingat mati. Ini membuat kita so ikhlas. Dunia, perempuan, istri, anak, pekerjaan, bisnis, uang. Susah kita. Insya Allah dengan kita mengingat mati. Makanya kalau kurang hebat, ingatkan kita kepada mati. Ziarah kubur. Atau bertaziah. Supaya kita ingat mati. Nabi alaihissalam mengatakan, kuntu nahitu ziarah kubur ala fazuruha. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Sekarang berziarahlah. Fa innaha tudzakirukum maut. Karena ziarah kubur akan mengingatkan kalian kematian. Demikian para jemaah sekalian, kajian kita tentang sebab ikhlas semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.